Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Naini. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar. Saya akan menjawab tugas video dalam program kebimbaan video kedua. Untuk soal yang pertama, apa yang sahabat pahami tentang dasar hukum dan menerapkan metode Bimba? Yang pertama yaitu dasar hukum adalah ketentuan yang secara jelas dapat dimengerti maksud dan tujuannya. Dasar hukum Bimba adalah ketentuan yang dapat dimahami tujuannya yang menjadi landasan dalam menerapkan metode Bimba dan akan memiliki dampak jika tidak diterapkan dengan benar. Dan dasar hukum Bimba yaitu ada dua. Yang pertama, hak anak dan teori belajar dalam psikologi pendidikan. Untuk yang pertama yaitu ada hak anak. Berdasarkan konvensi hak-hak anak PBB terdapat 10 hak anak. Salah satunya yang sejalan dengan Bimba AUMO yaitu hak anak bermain dan hak mendapatkan pendidikan. Untuk yang kedua yaitu teori belajar dalam psikologi pendidikan. Teori belajar dalam psikologi pendidikan adalah diadopsi dari teori behavioristik yang digagas oleh Edward Lee Thorndike pada tahun 1930, yaitu S. Airborne Theory. Hukum-hukum belajar yang ditemukan yaitu ada tiga. Yang pertama, the law of effect. Yang kedua, the law of exercise. Yang ketiga, the law of readiness. Yang pertama yaitu ada the law of effect. The law of effect adalah jika kita melakukan suatu kegiatan yang menyenangkan, maka akan diulang. Contohnya, ketika kita sebagai motivator mengajak bermain anak sambil belajar dengan cara yang menyenangkan, pasti akan terus-menerus diulang dan diulang terus oleh anak. Yang kedua yaitu ada the law of exercise atau hukum latihan, yaitu ketika suatu kegiatan yang terus diulang maka akan berdampak mampu. Contohnya, ketika seorang yang senang memasak, maka ia akan terus mengulanginya sampai ia benar-benar pandai dan bisa memasak. Yang terakhir yaitu ada the law of readiness atau hukum kesiapan. Hukum kesiapan atau the law of readiness adalah ketika seorang mampu, maka akan semakin siap dan terampil, dan prosesnya akan semakin menyenangkan. Contohnya, ketika seseorang senang memasak, maka dia akan terus berusaha mencari resep masak dengan cara melihat YouTube sampai ia benar-benar paham dan terampil. Dari tadinya dia tidak bisa memasak seafood, dia menjadi bisa dan sebagainya. Untuk soal yang kedua, apa yang dimaksud dengan bermain sambil belajar? Yang bermaksud bermain sambil belajar adalah kegiatan yang dilakukan sepenuhnya menyenangkan. Kegiatan bermain sambil belajar, pastikan suasana belajar yang aman, nyaman, tentram bagi seorang anak. Dan anak bermain hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan minat belajar, dan anak bermain hal-hal yang berhubungan dengan minat baca. Lakukan evaluasi tujuan utama, afeksi anak sudah senang atau belum, dan durasinya yaitu bisa 40 menit, yang 5 menitnya kegiatan awal, 20 menit kegiatan inti, 5 menit kegiatan akhir, dan 10 menit kegiatan privat. Soal nomor 3 yaitu jelaskan mengenai metode Bimba. Metode Bimba memiliki 3 metode utama dan 1 metode penunjang. Yang pertama yaitu metode fun learning. Yang kedua metode small step system. Dan yang ketiga yaitu metode individual system. Dan metode penunjang yaitu variation skill. Dan yang pertama yaitu ada metode fun learning. Metode fun learning adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Proses belajar yang dilakukan dapat memberikan kesenangan, kenyamanan, dan kebahagiaan. Alasan dan tujuannya kenapa sih kita harus fun learning? Yaitu untuk menumbuhkan minat belajar anak secara intrinsik. Siapa yang menciptakan fun learning?
Yang menciptakan fun learning yaitu motivator. Dan dengan cara apa sih kita harus menciptakan fun learning? Yaitu dengan cara mengajak anak berdialog, bernyanyi, bercerita, bermain bahasa bimba, dan berdongeng. Dan melakukan afeksi setiap saat. Apakah anak tersebut sudah senang, bahagia, dan antusias dalam bermain sambil belajar. Dan kapan kita harus fun learning? Yaitu setiap saat. Dan indikator tercapainya fun learning bisa dilihat dari sikap dan ekspresi yang ditunjukkan oleh anak tersebut. Dan anak sudah senang, bahagia, semangat, dan antusias. Dan motivator menikmati proses membimbing. Dan yang kedua yaitu metode small step system. Metode small step system adalah proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan. Alasan dan tujuannya agar proses belajar yang menyenangkan dapat tercipta, anak senang, semangat, bahagia, dan tidak mungkin fun jika tidak bertahap. Cara penerapannya bagaimana sih agar kita bisa small step system? Yaitu kita wajib menerapkan individual system bimbing sesuai dengan keadaan, kemampuan, dan keadaan anak masing-masing. Dan yang ketiga yaitu metode individual system. Metode individual system adalah proses belajar yang berpusat pada anak sebagai subjek belajar. Alasan dan tujuannya agar proses belajar dapat dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin bertahap jika prosesnya dilakukan secara klasikal. Dan cara penerapannya yaitu tidak memperlakukan anak secara klasikal. Lakukan pendekatan yang berbeda sesuai dengan karakter dan kesukaan anak. Dan yang terakhir yaitu metode variation skill. Metode variation skill adalah kemampuan harus dimiliki setiap motivator dalam memvariasikan antara aspek belajar dengan kegiatan belajar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kemampuan afektif, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan hati dan perasaan, berupa suka atau tidak suka, senang atau tidak senang. Contohnya seperti bernyanyi, berdialog, berdongeng, dan bercerita. Dan yang kedua yaitu kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif yaitu kegiatan yang berkaitan dengan kerja otak atau kecerdasan, seperti membaca, berhitung. Dan yang terakhir yaitu kemampuan psikomotorik, yaitu dengan fisik yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh. Psikomotorik dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama motorik kasar. Motorik kasar yaitu kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan tangan dan kaki, seperti menangkap, melempar, dan menari. Dan yang kedua yaitu motorik halus, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan menggunakan jari tangan, seperti mewarnai, menarik garis, dan menulis. Bimba AYEO menggunakan kemampuan motorik halus dalam proses belajar. Dan soal yang terakhir yaitu apa hubungannya fun learning dengan bahagia? Yaitu hubungannya fun learning adalah proses kegiatan yaitu melakukan segala sesuatu dengan menyenangkan tanpa ada paksaan dari siapapun dan dengan cara membimbakan. Sedangkan bahagia adalah tujuan hidup semua manusia. Maka dari itu kita harus melakukan apapun dengan fun learning, dengan menyenangkan agar tujuan hidup kita tercapai. Dan di Bimba kita bisa melakukannya melalui membimbakan. Kenapa? Agar anak bisa bahagia dan mencapai tujuannya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.